Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Allah senantiasa memberi pilihan dalam hidup. Ini ayat yang sangat penting bagi mereka yang mempercayai bahwa hidup itu adalah pilihan. Jadi Allah tidak menciptakan robot. Jadi Allah tidak membuat sistem nama-nama penghuni surga itu sudah ada di arsy. Tidak. Nama-nama penghuni neraka itu sudah ada di arsy. Tidak. Ayat ini menekankan sekali bahwa Allah mengilhamkan. Ilham itu artinya membisikkan, menyentuh. Kalau bahasa kalbunya tuh disentuh. Jalan kejahatan pun jalan kebaikan, jalan ketakwaan. Tinggal kita pilih yang mana dengan konsekuensinya masing-masing. Jalan kejahatan juga belum tentu itu merupakan jalan yang akan membuat kita nyaman. Jalan ketakwaan pun belum tentu juga akan membuat diri kita nyaman. Nyamannya manusia itu adalah ketika sebenarnya dia dalam akalnya, dalam jiwanya, dalam batinnya, dalam hawa nafsunya itu Allah seluruhnya. Itu nyaman yang paling nyaman. Makanya kalau para imam, para sahabat Rasulullah zaman dulu tuh kalau sudah lihat waktu mau masuk Isya itu udah luar biasa bergembira karena saat ini kita dekat. Saat ini kita ini untuk berdekatan dengan Allah dengan sholat malam, dengan membaca ayat suci Al-Quran dan sebagai macam yang lain-lain. Itu kenyamanannya. Jadi enggak jaminan juga orang yang bertakwa, orang yang jahat, orang yang benar, orang yang baik itu merasa nyaman. Tergantung kedekatannya dengan Allah. Karena takwa ini juga sulit sebenarnya. Begini ya, takut salah ngomong nih. Ada seorang pencari Allah, senantiasa dia mencari Allah dengan jalan bertakwa, berpuasa, bersedekah, beramal. Tapi segala sesuatunya itu berlandasan bukan karena hablum minallah, itu bukan karena rasa kedekatannya, rasa kasih sayangnya. Mengharapkan sesuatu itu yang makanya disebut makam menghamba. Tapi makam menghamba ini juga penting buat pintu permulaan bagi para pencari suluk. Ini makamnya masih menghamba, masih jual beli. Kenyamanannya jadi harus ditukar. Sholatnya itu bagi dia harus ditukar dengan perniagaannya yang harus lancar. Puasanya itu harus ditukar dengan bisnisnya yang lancar atau kebahagiaan-kebahagiaan yang harus diraihnya. Makanya kita temui jalan-jalan ketakwaan yang sebenarnya bukan takwa yang murni. Walaupun itu mendapat ilham dari Allah, walaupun Allah sangat memahami bahwa potensi manusia itu yang paling polos sih memang menghamba. Menghamba seperti
budak dengan majikan. Gak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita akan merasa tuh sentuhan Allah di dalam hati, di dalam akal, di dalam hawa nafsu kita. Itu nanti yang akan membuat diri kita nyaman. Sehingga kita akan tidak berpikir lagi itu ilham-ilham kejahatan, mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, tidak baik, menghalalkan segala cara. Kedengarannya sih memang sulit tapi mudah-mudah tapi sulit. Ya tergantung bagaimana konsistensi kita untuk menghamba kepada Allah, untuk senantiasa berdekatan kepada Allah. Allah ilhamkan jiwa-jiwa yang telah Dia sempurnakan itu. Ini loh, ada jalan kejahatan, ada jalan ketakwaan. Engkau mau pilih yang mana, wahai manusia? Kalau kau pilih jalan kejahatan, ya sudah, kau bermahjab dengan iblis laknatullah. Kalau kau di nuranimu itu ada semacam kebaikan, nanti aku sentil. Sentilan itu yang nanti yang akan mendekatkanmu kepada aku. Kalau kau senantiasa berpikir positif pada aku, aku tidak akan memberi cobaan kalau kau tidak kuat. Tenang saja. Kalau kau mau mengambil jalan kejahatan, tidak masalah. Tidak masalah. Masalahmu nanti ketika menghadap aku. Apakah kau dalam kelompok orang yang mulia, orang yang faqih, orang yang juhud, atau malah sebaliknya? Orang yang ingkar, orang yang senantiasa merusak alam semesta, orang yang senantiasa menghalalkan segala cara. Sekali lagi, di dalam surat yang telah kita telah bahwa aku tahu engkau memenuhi kebutuhan hidupmu dengan bermacam-macam cara. Aku mengerti sekali, wahai manusia, sulitnya dirimu. Apalagi ketika kau tidak paham, tidak mau mengerti, tidak mau belajar tentang Islam yang murni, tentang Islam yang sejati, tentang bagaimana memilih pemimpin yang akan membawa kamu kepadaku, membawa anak-anakmu kepada puncak kemuliaannya, puncak kebaikannya. Masyarakat madani, masyarakat yang rahmatan lil alamin. Aku sempurnakan jiwa manusia, benar-benar sempurna. Dan aku ilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Itulah sebabnya tidak mungkin kau nanti masuk surga, kau masuk neraka, tidak. Tapi kalau ada mazhab yang seperti itu dan masih mempercayai, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah, sekali lagi tidak masalah. Tapi saya di sini menekankan bahwa ayat ini sebagai hujah bahwa manusia itu ada ilham kebaikan, ada ilham kejahatan. Seperti agama Majusi yang mengatakan ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Tinggal kita pilih mana. Kita tinggal pilih yang mana ilham ini. Kalau kau percaya kepada aku dengan cara bertakwa, engkau serahkan seluruh hatamu kepada jalanku, sepertinya Abu Bakar, sepertinya Khadijah. Bertakwa senantiasa kepada aku dan percaya akan adanya pahala yang paling baik, yaitu surga. Aku mudahkan jalanmu menuju kepada kegembiraan, keceriaan, kesejahteraan. Kalau kau kikir dengan hartamu, kau merasa cukup hidup dengan hartamu, tidak butuh pertolongan aku, ya akan aku mudahkan jalan kesengsaraan, jalan kejahatan. Begitu.
Alhamdulillahirabbil alamin.